Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pemateri akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh para pemateri. Yang pertama, Yusir Mahendra. Yang kedua, Madaniyah Nur Purnamasari. Yang ketiga, Muhammad Albin Khairul Mahfid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh para pemateri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sebagai pembaca yang akan saya sampaikan dari materi yang akan saya sampaikan, yakni adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, Pancasila itu adalah secara formal. Secara formal itu dikatakan sebagai dasar negara yang merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan serta memberikan kekuatan untuk berdirinya sebuah negara. Dan Pancasila itu sebagai dasar negara, dan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, sebagai dasar negara ini yakni adalah sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia termasuk seluruh unsur di dalamnya. Gitu. Dan selain sebagai dasar negara itu, Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, Pancasila itu mempunyai makna tersendiri. Dengan itu, marilah kita membahas Pancasila seperti yang akan disampaikan dalam materi yang akan disampaikan. Lanjut ke slide yang pengertian Pancasila. Lanjut. Pengertian ideologi negara. Pengertian ideologi Pancasila, yakni ideologi dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu dan buah pikiran. Jadi Pancasila itu diartikan sebagai ajaran, sebagai ilmu dan buah pikiran. Dan Pancasila itu sebagai ideologi negara yang merupakan kesatuan dari gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya baik secara individu maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Dan selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila ini sebagai mempunyai cita-cita untuk untuk menjadi basis. Nah, itu menjadi basis bagi suatu teori. Jadi Pancasila itu mempunyai cita-cita negara yang menjadi basis sebagai suatu teori. Dan selanjutnya makna Pancasila itu sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila itu menjadi ideologi negara kita, yakni Indonesia. Dan untuk materi selanjutnya akan diberikan oleh monggo. Lanjut. Dari setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan ideologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cita-cita. Sudah tentu keterkaitan antara keduanya sangat terlihat. Apabila tidak ada sistem filsafat, akankah ideologi ada? Tanpa adanya filsafat, ideologi tidak akan ada. Setiap ideologi bersumber dari filsafat. Ideologi merupakan hasil filsafat. Ideologi adalah output dari struktur pemikiran yang sudah matang, komplit, serta sintetis berupa tawaran-tawaran terhadap sendi-sendi
kehidupan yang lebih kompleks. Ranah epistemologilah yang bagian dalam filsafat yang kemudian dapat menentukan kecenderungan dari ideologi yang dihasilkan. Next. Makna Pancasila. Pertama, sebagai cita-cita negara, yaitu hal ini merupakan arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, sudah sewajarnya jika Pancasila diamalkan pada seluruh aspek kehidupan. 2. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila di sini menjadi sasaran untuk dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia, karena perbedaan suku, agama, dan ras lainnya. Tanpa adanya sarana dan menyatukan, maka kesatuan dan persatuan sulit tercapai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yusir Mahendra. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksud bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan aspiratif. Maksudnya, senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Dalam artian, bersifat dinamis di sini merupakan ideologi yang dapat berinteraksi, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Serta Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan cerminan bangsa Indonesia yang senantiasa terbuka dalam setiap dimensi kehidupan. Pancasila merupakan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengekspresikan wawasan secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Perkembangan iptek serta zaman berdasarkan pengertian ideologi terbuka. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah nilai sebagai ideologi terbuka. Itu ada 3 macam, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Nilai dasar ideologi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai yang bersifat tetap dan terikat terletak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ialah nilai instrumental, nilai praksis. Nilai instrumental sendiri merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lambang pelaks. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Selanjutnya, nilai praktis. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi. Merupakan realisasi bersifat nyata. Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai praksis. Nah, selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Selanjutnya, nilai-nilai sosialisme komunis. Ideologi sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibatnya ideologi sosialisme ini muncul pada bagian pertama abad ke-19, dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan atau humanitarian. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogianya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis.
paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap. Selanjutnya, ideologi komunis. Ideologi komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Selain kapitalisme dan ideologi lainnya, komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19. Yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Jadi istilah komunisme ini sering dicampur adukan dengan Marxisme. Gitu. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Biasanya partai komunis ini ideologi yang tidak percaya dengan Tuhan atau percaya dengan kepribadian masing-masing, percaya dengan kemampuan diri. Jadi komunisme ini adalah racikan ideologi berasal dari pemikiran sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Kita ketahui bahwa partai komunis atau negara dengan ideologi komunis terbesar yakni Korea Utara dan China. Gitu. Jadi negara-negara tersebut berkeyakinan bahwa kemampuan diri sendiri itu lebih dari segalanya. Mungkin itu dari presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk sesi tanya jawab akan saya berikan 3 saja. Jadi mohon dari rekan-rekan yang akan bertanya, silakan monggo. Apakah ada yang bertanya? Jika ada, tolong ditulis di kolom komentar dan diucapkan secara lisan. Pertama, saya sendiri yang akan bertanya. Ya, Pak, ya, ayo bertanya, Pak. Di dalam materi yang akan disampaikan ada tulisan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Apa yang dimaksud ideologi terbuka dan ideologi tertutup, dan apakah ciri-cirinya? Ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Sambil ditulis di room chat ya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mengajukan pertanyaan lagi, rekan-rekan teman-teman? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Ya, dengan Ya, Mas silakan siapa? Mas Gilang Herlambang. Pertanyaannya yakni dari masa ke masa pasti sebuah ideologi itu ada evolusi atau perubahan. Seperti di abad pertengahan itu kemajuan ideologi Islam itu sangat kuat gitu. Lalu di masa depan apakah ideologi Pancasila ini bisa berevolusi atau berganti? Sekian, terima kasih. Sambil bisa ditulis di room chat ya, Mas, biar tersimpan. Ya, apakah ada lagi? Saya mau bertanya. Satu. Ya, Mbak Putri Puspita.
Tadi kan ada namanya nilai instrumental, yaitu salah satunya seperti mempunyai strategi. Nah, misalnya saja, misalnya di Indonesia ini ada terbentuk kembali Partai PKI atau yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Maksudnya seperti partai tersebut kembali muncul lagi, apa strategi pemerintah Indonesia agar bisa membasmi Partai Komunis tersebut? Strateginya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak-mbak semuanya, Mas-mas. Saya minta waktunya untuk bermusyawarah sebentar dengan kelompok saya. Baik, silahkan dimusyawarahkan dahulu. Dan yang mengajukan pertanyaan tolong ditulis di room chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Firda. Di dalam materi yang akan disampaikan ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Apa yang dimaksud ideologi terbuka dan tertutup tersebut dan apakah ciri-cirinya? Ideologi tertutup yaitu ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi atau harus dipatuhi. Ciri-ciri ideologi tertutup adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Terus, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologi itu akan dipaksakan pada masyarakat. Nilai-nilai norma dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Bersifat totaliter, yaitu mencangkup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Kemudian, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati. Kemudian menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Kemudian isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntunan-tuntunan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah
merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat filsafah. Jadi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Kemudian, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali filsafat tersebut dan mencari aplikasinya dalam situasi kekinian mereka. Kemudian tidak pernah memperkosa kebebasan dan bertanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup tanggung jawab sesuai dengan filsafat itu. Kemudian mengenai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Sudah, gimana Mbak? Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Pertanyaan nomor 2 akan saya jawab. Mbak Firda minta tolong pertanyaannya dibacakan. Pertanyaan yang kedua adalah, evolusi ideologi bisa saja terjadi di setiap bangsa atau negara. Apakah di masa depan Pancasila bisa berevolusi atau tergantikan dengan ideologi lain? Menurut saya sendiri, karena Pancasila sudah sebagai fundamental atau pijak dasar dari negara Indonesia, justru nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan karena Pancasila sangat dinamis dan relevan. Apalagi melihat keadaan Indonesia yang memasuki era milenial ini, di mana globalisasi menjamur di mana-mana. Pancasila lah yang berperan penting sebagai pengikat dan pemersatu yang sangat ampuh untuk dibutuhkan semacam obat untuk menyembuhkan. Memang generasi sudah berganti dan bergulir, tetapi Pancasila masih ajak, lestari, segar, dan mengikuti perkembangan zaman. Sesuai apa yang tadi kami sampaikan, sebagai Pancasila tidak bisa tergantikan meskipun di perkembangan zaman, iptek maupun teknologi. Karena Pancasila sendiri sudah sudah dicocokkan dengan budaya karakteristik suku, bangsa, negara Indonesia. Jadi memang generasi sudah berganti dan bergulir, tetapi Pancasila bisa dikatakan sebagai society destroy nation, yang artinya komunitas yang nilai-nilainya makin berkembang gitu. Pancasila adalah cita-cita luhur dan tujuan bangsa Indonesia. Karena itu melihat kenyataan Indonesia, rasanya tujuan tersebut insya Allah kita bisa capai karena memang pijakan kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Apakah pertanyaan ketiga sudah menemukan jawabannya? Ya Mbak, langsung saja saya akan menjelaskan dari pertanyaannya Mbak Putri Buswita ini, yakni adalah kenapa PKI kok kalau misalnya kembali lagi ke Indonesia, kan sebenarnya ini pertanyaannya yang memang benar. Aslinya gimana ya? PKI itu sudah tidak diperbolehkan ke Indonesia. Jadi kalau misalnya timbul lagi, PKI itu harus dihapuskan. Jadi harus harus jika memang kalau memang PKI ini sudah ada pihak-pihak PKI yang masuk ke Indonesia, jadi itu kita itu harus melakukan pemberitahuan kepada mereka-mereka yang ada di negeri-negeri ini dan kita hilangkan PKI itu. Karena apa? Prinsip PKI itu tidak meniadakan Tuhan. Nah, maka dari itu, dari pihak manapun, meskipun ada yang bilang PKI itu bagus, tapi itu nggak penting aslinya. PKI itu orang yang tidak memiliki Tuhan. Jadi kalau bilang PKI baik itu gimana ya? Karena di Indonesia ini banyak yang beragama, yang mempunyai agama, yang mempunyai 5 agama ini. Jadi kalau PKI mau masuk ke Indonesia itu nggak mungkin, Pak. Jadi gimana ya?
strategi pemerintahannya itu ya gini Mbak, sama pemerintahan bakalan PKI itu segera disingkirkan. Nggak mungkin kalau PKI langsung masuk itu nggak mungkin Mbak. Jadi sesuai pertanyaannya Mbak Putri tadi, strategi pemerintah Indonesia yang apa untuk menghilangkan apa ini jika Indonesia kembali muncul partai PKI, apa strategi pemerintah di Indonesia agar partai PKI tersebut bisa dibasmi, dihilangkan? Yakni ya dengan cara langsung dihilangkan. Jadi langsung dibasmi. Kan pada zaman dahulu kan pas tanggal 30 September kalau nggak salah ya. Itu kan Jenderal 5 itu kan dibunuh kan Mbak ya. Nah, kalau sampai ada kan zaman dulu itu ada partai yang namanya PKI dan PNI. Kalau partai PNI itu nggak segera diambil sama Soeharto, nanti itu PKI itu ngambil. Jadi partai PNI itu ikut sama PKI. Jadi sudah mulai dulu Mbak. PKI itu sudah dibenci dari zamannya Bapak Soeharto itu sudah dibenci. Sama Soekarno itu aslinya juga gitu. Jadi ya gitu Mbak. Sekiranya kalau pemerintahan itu jadi ya langsung Mbak. Pemerintahan itu langsung tanggap kalau terhadap PKI. Beda lagi kalau pemerintahan yang di sana melongo tidur terus itu beda lagi Mbak. Nggak tahu kalau itu. Jadi sekiranya PKI itu sama pemerintahan itu langsung dihilangkan. Begitu, sekian saja itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah ada tanggapan yang lain mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut? Saya, Mbak. Ya, silakan Mas Rama Fadoli. Saya mau memberikan pendapat saya tentang pertanyaan yang sudah diajukan oleh Mas Gilang. Mas Gilang ya tadi ya? Iya, Mas Gilang. Iya. Yang pertanyaannya yaitu apakah ideologi Pancasila ada kemungkinan untuk berevolusi? Karena tadi jawabannya Mas Yusir itu tidak ada menurut saya ya. Jadi menurut saya itu kemungkinan untuk berevolusi itu ada. Karena kita berbicara masa depan ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kemungkinan untuk berevolusi itu ada, hanya saja tingkat kemungkinannya itu sangat kecil. Tergantung bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga kita ambil contoh peristiwa G30 SPKI. Nah, peristiwa pada waktu itu kan sebenarnya juga sebagai contoh upaya untuk melengsarkan ideologi Pancasila. Tetapi kita bisa lihat sampai saat ini bahwa ideologi Pancasila masih tetap eksis, masih tetap bertahan, sampai pada waktu itu setelah peristiwa G30 SPKI itu pada 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena ideologi Pancasila masih tetap bertahan meskipun diterjang seperti itu pada waktu peristiwa G30 SPKI. Sehingga menurut saya evolusi atau tidak itu tergantung kita bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti itu. Jadi selama kita masih tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga karena Pancasila itu memang salah satu ideologi yang sangat sesuai dengan budaya dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia. Seperti itu menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Rama. Apakah ada sanggahan dari pertanyaan yang lain? Dari nomor 1 atau nomor 3? Dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang belum paham tadi? Bisa tanya sebentar. Satu lagi kalau bisa. Apa cukup? Terserah. Dari saya. Ya, silakan Mas Kons.
Ini mau bertanya atau tanggapan? Bertanya sih. Saya juga tidak tahu ini tanggapan entah pertanyaan. Saya juga Ya, tidak tahu. silakan. Oke, jadi baik, selamat siang. Saya sedikit menceritakan pengalaman pribadi sih. Pada beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya pada 1 Juni, seluruh warga NKRI itu mensyukuri atas lahirnya Pancasila yang sebagai dasar, fondasi, landasan, serta ideologi negara. Walaupun dalam situasi yang cukup menegangkan, kita tetap merayakan melalui stay at home atau dari rumah saja, dan ada lagi yang mengucapkan melalui media sosial. Dan pada hari itu saya dikunjungi salah satu teman saya dan saya ditantangi salah satu pertanyaan yang menurut saya cukup menantang begitu. Pertanyaan begini, Bos, hari ini saya melihat berbagai postingan di media, ada yang posting selamat lahirnya ideologi negara Indonesia, maksudnya selamat lahirnya ideologi Pancasila, bermacam-macam gitu. Dan menjadi pertanyaan teman saya itu, apakah ada ideologi negara Indonesia Pancasila? Maksudnya begini, apakah ada ideologi Pancasila? Setahu dia, di dunia ini hanya 2 ideologi, yaitu ideologi fasisme dengan ideologi komunisme. Tidak ada ideologi lain selain ideologi 2 itu. Menurutnya, ini menurutnya, bukan menurut saya. Jujur, dengan pertanyaan ini, saya sempat bingung, gugup, stres bahkan, untung nggak gila gitu. Saya sempat gugup untuk menemukan jawaban agar bisa memuaskan otaknya itu. Dan pada waktu itu saya sempat menjawab secara ngawur, dan itu hanya membela diri supaya di matanya itu saya ini nggak bodoh-bodoh amat lah. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah ada jawaban-jawaban lain atas pertanyaan ini? Saya tidak, maksudnya pertanyaan ini saya tidak menunjukkan atau memojokkan kepada kelompok yang memaparkan materi ini hari. Tetapi bagi teman-teman kalau yang bisa menjawab, bisa. Saya persilahkan. Baik, hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pengalaman dan
pertanyaannya. Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Konsius? Boleh saya. Oh, tapi nunggu kelompoknya dulu saja mungkin. Bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa menjawab ya bisa. Ya, gini Mas. Ya, gimana lagi Mas? Ya, menurut Mas, temannya Masnya itu kan ideologi negara apa di Indonesia ini katanya ada 2. Enggak Mas, aslinya ideologi di Indonesia, dunia, di Mas, negara di kita dunia. ini Mas ada 5 Mas. Ideologi Pancasila yang pertama, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan fasisme konservatif. Nah, cuma paling temennya Masnya saja yang nggak pemikirannya tuh cetek, dan ya gimana lagi, aslinya ideologi di negara kita itu banyak Mas. Saking temennya Masnya itu yang nggak tahu. Jadi nggak apa-apa Mas, Masnya sok pintar ke temannya nggak apa-apa, itu lebih baik timbangannya Masnya nggak bisa jawab. Mending itu ya gimana lagi, ideologi negara itu banyak Mas. Jadi jawabnya saja gitu Mas. Mas Kons. Gitu. Gimana? Mas Kons? Silakan Mas Rama. Gimana? Baik, saya mau menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu ya. Pertama yaitu perihal pendahuluannya terlebih dahulu tadi, yang menyangkut tentang stay at home dan lain sebagainya. Yang pertama, kenapa sih temannya harus berkunjung padahal waktu itu masih stay at home? Terus yang kedua, pertanyaannya yaitu apakah ada ideologi Pancasila, sedangkan yang kita ketahui hanya ada 2 ideologi, yaitu fasisme dan ideologi komunisme. Kalau menurut pendapat saya itu, setiap negara itu memiliki haknya untuk memilih ideologi yang dianut. Nah, seperti pada hal ini, ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang sangat sesuai dengan tingkah laku, kebudayaan, dan juga semua sila-silanya itu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Nah, mengutip perihal fasisme tadi, ya ideologi fasisme itu kan dia merupakan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak, di mana pemerintah itu memimpin untuk memperkuat sistem otoriternya gitu. Jadi militernya diperkuat, jadi itu tidak masih belum terlalu luas untuk mendalami tentang ideologi tersebut. Karena memang setiap negara itu berhak untuk memilih ideologinya masing-masing, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan juga dari Mas Konsius, silakan. Terima kasih Mas Rama. Ini kalau saya lihat di internet, ideologi di dunia itu ada banyak sekali. Ada ideologi komunisme, ada ideologi kapitalisme, ada ideologi anarkisme, ada ideologi liberalisme, ada ideologi sosialisme, ada ideologi konservatisme, komunitarianisme, libertarianisme, nazisme, dan nasionalisme. Yang dianut oleh Indonesia adalah ideologi demokrasi Pancasila. Dalam ideologi demokrasi Pancasila itu membentuk negara yang demokratis, namun tetap tidak meninggalkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, demokrasi tetap dilakukan, asalkan masih pada di dalam
Pancasila dan tidak mencederai Pancasila. Apabila sudah keluar dari Pancasila, maka demokrasi tersebut tidak bisa dilaksanakan dan harus menggantinya dengan yang baru. Saya lihat di internet segitu. Terima kasih. Apakah ada sanggahan yang lain? Maaf, Mbak. Ya, silakan Mas Gilang. Kalau kembali ke pertanyaan nomor 2 bisa nggak? Tadi yang ke pertanyaan nomor 3 yang mengenai Partai Komunis. Ya, enggak PKI. apa-apa. Nanti Ya, biar silakan. saya jelasin lagi kalau masih belum paham, monggo. Saya ingin menyangga, Masnya tadi bilang kalau Partai Komunis itu datang. Berarti kalau begitu komunis itu bukan ideologi tetapi transmigran dong. Itu yang pertama. Soalnya dia kata Masnya tadi datang. Dan yang kedua komunis itu katanya nggak punya agama atau ateis gitu kan ya. Faktanya komunis itu kan komunis itu ideologi bukan kepercayaan. Sedangkan ateis sendiri itu kepercayaan, ideologi kepercayaan seperti itu. Terus gimana Mas? Mohon penjelasannya. Nah, kan gini Mas. Ateis kan itu kan beragam, Mas. Kalau PKI itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi gimana lagi, Mas? Kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu mau menjadikan partainya itu berdiri lagi, kalau masuk ke Indonesia itu nggak mungkin, Mas. Jadi kalau sebagai imigran itu nggak mungkin, Mas. Ya ke sini tapi tidak memberitahukan kalau maaf Mas, maaf. Maka maaf. Ya. Tadi gimana? Maksud saya bukan ke arah situ, tapi kan tadi Masnya kan bilang kalau komunis itu katanya kan kalau nanti datang ke Indonesia. Maksudnya kan di sini komunis itu pemikiran, bukan pendatang begitu, bukan transmigran gitu. Gitu maksudnya. Oh ya. Maksudnya berpikir yang berkomunis gitu, Mas. Apa gimana? Ideologi itu kan pemikiran, Mas. Ideologi itu kan pemikiran. Ideologi itu kan pemikirannya. Lalu Masnya tadi bilang itu kalau ideologi itu datang kembali. Berarti kan ini dibawa oleh seseorang. Maksudnya kan di sini kan ideologi itu pemikiran gitu loh, Mas. Bukan berdasarkan dari negara. Ya, begitu. Silakan. Jadi ideologi sesuai dengan yang yang pemikiran nih Mas. Ideologi kan pemikiran kan gitu. Ya. Terus yang secara komunis gitu Mas. Iya. Atau gimana? Kan tadi kan materi kan gitu kan ya. Kalau tadi kan di materi kan yang dibahas kan komunisnya gitu. Maksudnya ideologinya gitu. Ya. Sedangkan tadi Masnya itu menjelaskan kalau komunis itu datang. Berarti kan ini seperti awal sejarah gitu. Maksudnya kan nggak sesuai dengan konteks apa yang dijelaskan tadi. Bahwa ideologi itu kan bukan dibawa dari sebuah negara gitu. Ya memang ideologi itu gitu Mas. Kadang bisa bergilir gitu dan gimana ya? Pokoknya bisa berganti dan bisa datang dan bisa pokoknya ideologi itu sebuah hal pemikiran. Jadi kalau datang kayak Masnya tadi kan bisa datang, bisa berganti kan ya tadi bilang bisa berganti. Ya memang begitu Mas. Pemikiran itu ya begitu. Memang bisa datang, bisa kembali gitu Mas. Apa masih belum paham Mas? Nah, saya lemparkan ke Mas Yusir aja. Soalnya saya juga bingung jawabnya. Gimana Mas Yusir? Bisa jawab kah? Bin. Baik. Ini kan materi tadi yang
sosialisme komunis. Ini yang menjawab pertanyaan dari yang terakhir itu Mas Albin. Pertanyaan dari Mas Albin itu mungkin ada yang beberapa yang Mas Albinnya memahami mungkin yang disampaikan itu ke depannya, Mas. Maksudnya saya juga tidak terlalu saya juga tidak bisa menjaga terlalu banyak karena pertanyaan itu ditujukan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan Mas Albin menjawab memasuk ideologi itu masuk. Maksudnya ideologi masuk itu di sini kita berkenaan dengan PKI yang dulu datang ke Indonesia membawa paham ideologi sosialisme, membawa paham ideologi komunis gitu. Jadi ideologi komunis ini di Indonesia terkenal dengan istilah Partai Komunis Indonesia, yang mana Partai Komunis Indonesia mau merubah ideologi Pancasila atau menggeser ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan rata-rata dan memang ideologi komunis ini membawa paham tidak percaya dengan Tuhan. Mungkin itu maksudnya, Mas. Gitu. Boleh saya memberikan pendapat? Monggo. Silakan. Sebenarnya menurut saya itu memang saya setuju dengan Mas Gilang karena untuk jawaban yang diberikan itu sedikit melenceng dengan apa itu komunisme sendiri. Sebenarnya kan perlu diketahui mungkin untuk kelompoknya, mungkin yang pertama kita harus membahas yang pertama pengertian komunisme yang terlebih dahulu. Karena sebenarnya ideologi komunisme itu adalah ideologi politik yang mengadvokasi kepemilikan publik atas semua alat-alat produksi. Semua yang diperlukan untuk menghasilkan barang dari modal hingga pabrik hingga bahan mentah. Jadi sebenarnya komunis itu mereka itu terfokus kepada jadi kalau kita komunis itu semua pabrik-pabrik itu modal alat-alat dan lain sebagainya itu milik negara seperti itu. Jadi yang difokuskan partai komunis itu sebenarnya untuk menguasai ekonomi. Dan itu yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila karena tidak menerapkan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin tadi ada mungkin karena tadi sudah menyampaikan tidak percaya dengan adanya Tuhan sehingga komunisme dicampur adukan dengan ateisme seperti itu. Terima kasih. Itu saja mungkin pendapat dari saya. Jadi lebih diperdalam saja materi komunismenya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Gilang. Terima kasih atas pertanyaan, jawaban, dan sanggahannya. Mungkin saya kira sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang mengulas tentang ideologi.
Jadi bicara ideologi tadi juga sudah cukup menarik sebenarnya diskusinya. Tadi juga sudah ada yang memberikan klarifikasi bahwa memang bicara ideologi itu sebenarnya ada dua. Ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Silakan nanti teman-teman bisa membaca buku atau referensi-referensi yang berkaitan dengan pemahaman ideologi. Karena ideologi itu berawal dari ide dan gagasan yang kemudian menjadi sebuah pemikiran, kemudian dikaji kembali, baru menjadi sebuah ideologi. Termasuk Pancasila itu merupakan ideologi. Yang itu tidak hanya sekedar gagasan semata, tetapi menggali dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari karakternya, dari budayanya, dari nilai-nilai agamanya, dan lain sebagainya yang kemudian menjadi sebuah ideologi. Jadi Pancasila sebagai sebuah ideologi itu tidak serta-merta lahir begitu saja menjadi sebuah ideologi, tetapi itu merupakan bagian dari perjalanan panjang praktek-praktek pengamalan-pengamalan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari prasejarah, mulai dari masa kerajaan, mulai dari masa kebangkitan nasional sampai masa pasca kemerdekaan. Baru kemudian muncul berbagai pemikiran dan ide serta gagasan-gagasan tentang ideologi bangsa yang kemudian lahir namanya ideologi Pancasila. Tentunya membahas ideologi secara luas itu banyak sekali. Tadi sudah diklarifikasi oleh moderator bahwa memang ideologi itu sangat banyak sekali yang dijadikan sebagai dasar oleh beberapa negara di dunia itu banyak sekali. Tidak hanya tadi disampaikan oleh salah satu teman-teman yang mengatakan bahwa ada ideologi fasisme, ada ideologi liberalisme dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jika nanti silakan bisa memahami secara konkret sebenarnya ideologi itu apa. Kalau Pancasila sebagai sebuah ideologi sebuah negara itu sebenarnya kan sudah final. Sudah final dan tidak bisa dirubah oleh kondisi dan situasi apapun. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai generasi bangsa untuk merawat ideologi Pancasila. Kenapa? Karena dengan ideologi Pancasila itu nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu bisa disamakan atau bisa dilaksanakan sampai sekarang. Kalau toh misalnya ada orang yang membawa ideologi-ideologi lain ke negara kita, maka selama itu terbuka, maka insya Allah ideologi Pancasila akan masih menerima. Tetapi jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti ideologi komunisme misalnya, itu akan dengan sendirinya tidak bisa masuk ke dalam negara kita. Walaupun sudah banyak, termasuk hari ini, akhir-akhir ini misalnya, ada ideologi-ideologi yang ekstremisme misalnya, ini juga akan dengan sendirinya terpental karena memang negara kita dengan ideologi Pancasilanya, dengan keterbukaannya, dengan nilai-nilai persatuan dan perbedaan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah poin penting di dalam pengembangan ideologi kita ke depan. Tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi bangsa, menjaga dan mengamalkan ideologi itu semampunya, semaksimalnya. Sehingga ideologi kita tetap terjaga, ideologi kita tetap terlaksana dengan baik, tetap terawat dengan baik, maka siapa lagi kalau bukan kita yang akan merawat ideologi ini. Karena kita sudah tinggal menikmati, kita sudah tinggal menjalani, kita sudah tinggal melakukan berbagai kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa ini, itu sebagai bentuk dari kontribusi kita kepada negara. Maka kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan memberikan atau jangan membuat mudarat. Karena itu sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain, yang berguna bagi manusia lain, yang berkontribusi kepada bangsa dan negaranya. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat buruk. Itu insya Allah selemah-lemahnya iman. Sama dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika kita tidak bisa berkontribusi kepada bangsa dan negaranya, maka jangan membuat keributan, jangan membuat konflik, jangan membuat hal-hal yang bertentangan dengan
ideologi Pancasila. Karena sesungguhnya dengan ideologi Pancasila sudah 75 tahun negara kita tetap berada dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi ini menjadi penting bagi kita untuk memahami ideologi secara kompleks. Karena kita ketika tahu tentang sebuah ideologi, maka pikiran kita akan terbuka. Literasi kita perlu untuk terus dilakukan dalam rangka untuk membangun sebuah pemahaman yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai tidak hanya sekedar ideologi, tetapi menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Sehingga nasionalisme, cinta tanah air, membela tanah air, itu menjadi suatu yang sakral bagi kehidupan kita sebagai warga negara. Kira-kira itu tambahan dari saya. Sangat bagus diskusinya. Silakan, itu perlu untuk dikembangkan, perlu untuk dibangun. Karena semakin kita sering diskusi, semakin kita sering memberikan pendapat atau pandangan, insya Allah akan semakin mencerdaskan kita, akan semakin menguatkan critical thinking kita. Karena mahasiswa itu memang harus terus diasah pola pikirnya, pola sikapnya, pola tindakannya dengan berbagai diskusi. Karena diskusi itu insya Allah metode terbaik di dalam proses pembelajaran. Karena banyak masukan, banyak tanggapan, banyak argumentasi, banyak ide dan gagasan yang dikeluarkan. Itu jauh lebih baik daripada mendengarkan. Karena dengan diskusi kita akan semakin tahu bagaimana menghargai orang, menghargai pendapat, saling menerima pendapat walaupun berbeda dan tidak sejalan, tapi minimal ada nilai-nilai yang perlu kita saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka perbedaan itu bisa menjadikan sebagai sebuah rahmah yang itu akan memperkaya diri kita terhadap nilai-nilai pemahaman dan pengetahuan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, terus dikembangkan dan dibangun critical thinking dengan berbagai proses diskusi yang baik. Terima kasih. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hayat. Terima kasih Pak Hayat. Waalaikumsalam.